Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Anjani dalam materi Aswaja kelas 4, yaitu bab 2, struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau yang kemarin kita sudah belajar di part 1, sekarang kita lanjutkan di part 2. Ada yang masih ingat gak? Ya, kemarin kita belajar apa aja? Bu Anjani tanya dulu. Kepengurusan NU dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja kemarin? Iya, ada mustasyar, ada syuriah, dan juga ada tanfidiyah. Nah, kalau kepengurusan NU di tingkat pusat itu apa namanya? Pinter, yaitu pengurus besar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perangkat organisasi NU. Perangkat organisasi NU ini anak-anak ada 3. Yang pertama ada lembaga. Lembaga itu apa, Bu? Perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Itu yang namanya lembaga. Yang kedua ada lajnah. Lajnah itu apa? Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Jadi hanya ada orang-orang khusus saja yang ada di lajnah. Dan yang terakhir ada badan otonom atau biasanya disingkat dengan Banom. Ya, ingat-ingat Banom. Itu apa, Bu? Perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Jadi anggotanya itu perseorangan, bukan kelompok. Ya, itu yang namanya Banom. Nah, di sini lembaga, lajnah, dan badan otonom ini dibagi menjadi beberapa bagian. Lembaga sendiri terdiri atas 14 lembaga yang ada di NU. Jadi NU itu punya 14 lembaga. 13 lembaga. Yang pertama ada LDNU. LDNU ini singkatan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, buat apa, Bu, lembaga ini? Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam. Jadi melalui LDNU ini mencetak generasi yang pandai berdakwah, seperti itu. Yang kedua ada LP Ma'arif NU. Nah, kalian pasti sering dengar karena di sekolah kita juga termasuk dalam LP Ma'arif NU, karena singkatannya LP Ma'arif NU itu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Seperti sekolah kita tercinta MI Tarbiyatus Syarifah termasuk dalam LP Ma'arif NU. Yang ketiga ada RMI, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah. Dia itu bertujuan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren. Jadi fokusnya RMI ini tuh untuk pengembangan pondok pesantren. Kalau LP Ma'arif tadi lebih ke pendidikan selain pondok pesantren, seperti itu. Ada lanjutannya LPNU, Lembaga Perekonomian NU. Dia itu bertujuan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga. Nah, kalau sekarang itu ada Numart, itu kan salah satu juga pengembangan di bidang ekonomi. Terus ada jual pentol di setiap sekolah LP Ma'arif NU, itu kan juga dari NU. Selanjutnya ada LP2NU, Lembaga Pengembangan Pertanian NU. Seperti namanya, dia itu bertujuan untuk mengembangkan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Jadi nggak hanya di darat, dari segi pertanian, juga segi kelautan. Tugasnya dari LP2NU ini. Selanjutnya ada LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga.
lembaga ini bergerak di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Ada juga Lakpesdam. Apa Bu Lakpesdam? Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi lembaga ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sumber daya warga NU, ya. Sumber dayanya itu kalau misalnya kurang layak, nah itu dikembangkan untuk menjadi layak, pendidikannya, pengetahuannya, sosialnya, dan lain sebagainya. Lanjutnya ada LPBHNU atau singkatan dari Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Hukum. Nah, di sini lembaga dari namanya aja bantuan hukum, berarti dia memberikan pelaksanaan dan penyuluhan bantuan hukum. Jadi bukan hanya membantu dalam hal hukum saja, tapi juga melaksanakan. Selanjutnya ada Lazisnu. Lazisnu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh. Seperti namanya, dia bertugas untuk menghimpun, mengelola, mentasarufkan atau menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh. Yang ke-10 ada LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU. Jadi lembaga ini itu yang mengurus tanah wakaf. Misalkan ada salah satu anggota NU yang ingin mewakafkan tanahnya untuk dibuat masjid. Nah, lembaga inilah yang mengurus untuk masalah perwakafan tanah. Ada juga LBMNU, membahas dan LBMNU ini apa Bu? Lembaga Badsul Masail. Nah, seperti namanya Badsul Masail, dia berfungsi untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudhu'iyah, tematik, dan waqi'iyah atau aktual yang memerlukan kepastian hukum, seperti hukum-hukum syariat dalam Islam. Ada juga LTMI, Lembaga Takmiri Masjid Indonesia. Jadi LTMI ini berfungsi untuk pengembangan dan pemberdayaan masjid. Jadi para takmir, pengurus-pengurus masjid itu diberi pelatihan baiknya masjid itu seperti apa. Nah, itu tugasnya. Dan yang terakhir ada LPKNU, Lembaga Pelayanan Kesehatan. Seperti namanya, pelayanan kesehatan. Maka dari itu, lembaga ini bergerak di bidang kebijakan kesehatan. Ini adalah 13 lembaga yang ada di organisasi NU. Selanjutnya kita bahas tentang Lajnah. Nah, Lajnah itu kalian tahu tadi program yang memerlukan penanganan khusus. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada Lajnah Falakiyah. Lajnah Falakiyah itu apa Bu? Lajnah Falakiyah ini bertugas mengurusi masalah hisab dan ruqyah serta pengembangan ilmu falak atau astronomi. Nah, di sini contohnya Lajnah Falakiyah itu menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Nah, kapan hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal itu, ini tugasnya dari Lajnah Falakiyah. Selanjutnya ada Lajnah Ta'lif wan Nashr atau LTN. Dia bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di Lajnah Ta'lif wan Nashr ini, kalau misalkan ada buku yang bahasa Arab mau diedarkan ke warga NU, ini yang bertugas untuk menerjemahkan dan juga menerbitkan buku-buku yang sekiranya menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya ada Lajnah Auqaf. Lajnah Auqaf ini bertugas menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang diwakafkan. Jadi Lajnah ini itu bertugas untuk mencari juga kan, menghimpun kan, berarti mereka harus mencari orang yang wakaf atau ada orang wakaf itu dihimpun, diurus dan dikelola tanahnya oleh Lajnah Auqaf ini. Dan yang terakhir Lajnah Zakat, Infak, dan Sodakoh yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh. Hampir sama ya dengan lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh tadi.
Selanjutnya ada badan otonom atau Banom. Nah, di sini Banom itu ada sekitar 10. Yang pertama ada Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau JATMN. Itu membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang muktabar di lingkungan RU serta membina dan mengembangkan seni hadrah. Biasanya anggotanya JATMN ini para pengurus besar yang ada di pusat. Selanjutnya ada Jama'iyatul Qurra wal Huffaz. Nah, seperti namanya, Qurra wal Huffaz berarti untuk kelompok para qori dan hafid. Qori itu pembaca tilawati Al-Quran, kalau hafid itu para penghafal Al-Quran. Ini kumpulannya. Terus juga ada Muslimat NU. Muslimat NU ini biasanya adalah lembaga yang diikuti oleh anggota perempuan NU yang sudah ibu-ibu, biasanya yang ikut Muslimat NU yang sudah menikah, seperti itu. Setelah Muslimat NU di bawahnya ada Fatayat NU. Nah, Fatayat NU ini melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU. Anggotanya Fatayat NU itu perempuan muda yang sudah lulus dari mahasiswa, yang sudah tidak menjadi mahasiswa, itu bergabung di Fatayat NU, tapi belum menikah. Kalau sudah menikah tadi masuk ke Muslimat NU. Terus ada Ansor atau GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor menaungi Banser yang menjadi salah satu unit bidang garapnya. Nah, kalau Ansor ini hampir sama seperti Muslimat, tapi kalau Ansor itu untuk laki-laki. Nah, tapi juga bukan berarti hanya orang yang sudah menikah saja yang ikut. Nah, seperti Fatayat NU, kalau di desanya Bu Anjani itu tidak hanya anak-anak muda saja, tapi ibu-ibu juga ada yang ikut Fatayat NU, seperti itu. Selanjutnya ada IPNU atau biasanya dibaca IPNU. Nah, IPNU ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi kalian yang masih SD ini, yang masih pelajar itu terhitung dari mulai SD sampai nanti kalian masuk di perguruan tinggi atau mahasiswa, itu masih dikategorikan pelajar. Nah, anak laki-laki NU itu masuk dalam IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini untuk pelajar laki-laki. Kalau pelajar perempuan apa Bu namanya? Namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Perempuan atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi untuk para pelajar putri. Kalau IPNU untuk yang putra, kalau IPPNU untuk yang putri. Selanjutnya ada ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Selanjutnya ada Sarbu Musi. Sarbu Musi ini serikat buruh Muslim Indonesia. Jadi untuk para buruh, pekerja pabrik, itu yang namanya buruh. Biasanya yang ikut demo dengan damai itu Sarbu Musi. Yang terakhir ada Pagar Nusa. Pagar Nusa ini pencak silat atau pengembangan seni bela diri yang dipunyai oleh NU. Itu tadi lajnah, lembaga dan badan otonom atau perangkat organisasi NU. Selanjutnya ada keanggotaan NU. Nah, ada 3 juga, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang pertama kita bahas dulu anggota biasa. Anggota biasa itu siapa saja Bu yang dikategorikan? Nah, anggota biasa itu setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut salah satu imam mazhab, balik, mengetahui akidah, asas, tujuan, usaha-usaha NU, dan sanggup melaksanakan semua keputusan NU. Jadi anggota biasa ini anak-anak semua warga Indonesia yang beragama Islam tentunya. Ya, ingat-ingat, anggota biasa itu semua warga Indonesia yang Islam. Nah,
Kalau anggota luar biasa itu siapa, Bu? Anggota luar biasa itu sama seperti anggota biasa, tapi dia berdomisili secara tetap di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri. Jadi dia itu orang Islam yang balik, menyetujui akidah dan lain sebagainya itu, tapi tinggalnya di luar negeri. Itu termasuk anggota luar biasa. Nah, kalau anggota kehormatan itu apa? Setiap orang yang tidak termasuk dalam anggota biasa maupun anggota luar biasa. Nah, orang ini itu anak-anak biasanya dianggap telah berjasa kepada NU, dan yang menentukan anggota kehormatan ini itu pengurus besar. Jadi tidak sembarang orang bisa bergabung dalam anggota kehormatan. Nah, itu tadi struktur kepengurusan organisasi NU di part 2. Semoga ilmu yang Bu Anjani sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari dengan baik. Untuk tugas kalian di rumah, Bu Anjani punya 10 soal. Soal yang pertama, kepengurusan NU terdiri dari 3 bagian, yaitu mustasyar, suriyah, dan titik-titik-titik. Jawab ya di buku tugasnya. Nomor 2, pemimpin tertinggi NU yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan itu disebut apa? Yang ketiga, memberi nasihat kepada pengurus NU itu tugas dari. Nomor 4, memimpin jalannya organisasi, tugas dari titik-titik. 5, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi, itu tugasnya dari titik. Nomor 6, kepengurusan NU di tingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara adalah. Nomor 7, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama adalah kepanjangan dari. Sudah Bu Anjani sampaikan. Nomor 8, badan otonom yang melaksanakan kebijakan para pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. Nah, tadi apa? Kalau santri perempuan atau santri putri kan IPPNU. Kalau santri putra apa? Atau santri laki-laki. 9, lajnah yang bertugas mengurusi masalah hisab dan ruqyah atau pengembangan ilmu falak yang tadi Bu Anjani sampaikan, menentukan tanggal 1 Syawal. Itu lajnah apa namanya. Yang terakhir, setiap orang yang bukan anggota luar biasa atau anggota biasa yang dianggap telah berjasa kepada NU itu disebut anggota apa? Nah, pasti kalian sudah tahu. Tadi di akhir sudah disampaikan sama Bu Anjani. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Anjani. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.